Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari kebangkitan. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh kematian-Mu di kayu salib. Sungguh kebangkitan-Mu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami manusia berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah merenggut kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah merampas kami dari tawanan dosa agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Kristus, persatukanlah kami selalu dalam kematian-Mu terhadap dosa dan kehidupan-Mu bagi Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1. Dikau yang bangkit, Maha Mulia. Pembacaan pertama firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 190 ayat 1, dari kubur yang kelam. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati. Kami percaya kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan memperoleh hidup yang kekal. Namun dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dan jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ingatlah kami dalam kasih setia-Mu. Dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati. Dan sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat yang percaya kepada-Mu. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1. Tuhanku bila hati kawanku. Beginilah firman Tuhan, tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan kisah tentang kebangkitan Yesus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1. Kristus bangkit, soraklah. Pembacaan kisah kebangkitan Yesus dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagai kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 4. Kristus bangkit, soraklah. Pembacaan kedua firman Tuhan dari Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan khusus yang diantar ke depan untuk kegiatan komisi diakonia. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor, atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 sampai 4. Hai bangkit bagi Yesus. Dengan semangat
kembali ke ayat 1. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Ayat kedua. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan pasanglah, semakin berbahaya, semakin kau Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami selama 1 minggu lamanya, di mana Engkau telah menyertai segala aspek kehidupan kami. Pada hari ini kembali kami menghadap hadirat-Mu, datang ke rumah-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih kami merayakan Paskah, hari kebangkitan dan kemenangan melawan maut. Kami juga telah mengumpulkan sebagian dari persembahan dari berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati mereka tambah-tambah berkat kepada mereka di masa-masa yang akan datang. Dan juga bagi mereka yang belum memberi, kami yakin dan percaya Kau juga akan memberkatinya sehingga dia dapat memberikan yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa kepada para majelis yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka supaya dapat mengelola keuangan gereja sesuai dengan kehendak-Mu
untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kyrie.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1, Maut Sudah Menyerah. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang berkumpul di hadapan Tuhan untuk memuji Engkau, untuk mempersembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang bisa kami lakukan Tuhan, karena kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalaskannya, tetapi melalui persembahan hidup kami bisa memuji Engkau dan kami bisa memuliakan Engkau. Pada saat ini juga Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari Bapa hadir di tengah-tengah kami. Bukakanlah hati serta pikiran kami. Berikanlah kami hikmat pengetahuan, agar kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Dan segala kuasa si jahat yang ingin mengganggu ketenangan hati kami, di dalam nama Yesus kami usir dan kami tolak. Inilah kami Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan perenungan kepada kita pada hari ini, kita membaca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12, beginilah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka,
Perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali khotbah pada hari ini, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Dan pertanyaan ini kita tidak perlu memberi jawaban pada tempat ini. Tetapi mari nanti kita menjawab di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, percayakah kamu bahwa Yesus itu sudah bangkit? Sekali lagi, percayakah kamu, saya, kita, bahwa Yesus itu sudah bangkit? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, pertanyaan ini begitu sederhana, begitu simpel Bapak Ibu, tetapi kalau kita merenungkannya di dalam kehidupan kita, dan kalau kita mengkaji maknanya secara mendalam, saya rasa saya dan Bapak Ibu semua tidak akan memberikan jawaban begitu saja. Tidak akan menjawab secara asal-asalan saja. Tetapi jawaban yang akan kita berikan akan menentukan iman kepercayaan kita kepada Yesus. Setiap kita yang memberikan jawaban, pasti kita sudah merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita yang sudah merasakan penyertaan di dalam kehidupan kita, ketika kita bertanya secara pribadi, percayakah saya akan kebangkitan Yesus itu? Maka ketika engkau menggumulinya, maka kamu mengambil sebuah komitmen, saya percaya sepenuhnya. Dan kita harus mengimani itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah percaya atau tidak percaya, masih banyak orang yang tidak percaya. Masih banyak yang meragukan soal kebangkitan Yesus. Kalau kita berpikir secara logika, barangkali kita bertanya bagaimana mungkin orang yang sudah mati akan bangkit kembali. Bagaimana mungkin Yesus yang sudah mati bisa hidup kembali. Dan bagi orang tidak percaya, tentu mereka akan bertanya dan bertanya, sehingga tidak pernah ada jawaban yang pasti. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua yang hadir saat ini, bahkan Bapak Ibu yang beribadah di rumah saat ini, yang mengikuti ibadah live streaming, saya percaya bahwa kita benar-benar meyakini bahwa Yesus Kristus telah bangkit, telah hidup kembali. Dan mari kita mengimani itu, mari kita meyakini itu seyakin-yakinnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kebangkitan tentu harus dibarengi dengan sebuah bukti. Harus ada bukti Bapak Ibu. Dan melalui firman Tuhan yang baru kita baca dari Nats, dari Injil Lukas pasal 24, di sini dikatakan bahwa bukti itu ada. Bukti akan kebangkitan Yesus itu ada. Dan saksi hidupnya siapa? Sudah disampaikan tadi, ada 3 perempuan yang mewakili kita saat itu, yang datang pagi-pagi benar, membawa rempah-rempah yang berbau harum,
yang sebenarnya tujuan mereka datang ke kuburan adalah untuk membalsem, untuk merempahi mayat Yesus. Dan ketika mereka melihat batu sudah terguling, pada awalnya mereka termangu-mangu. Mereka bertanya satu dengan yang lain, di manakah mayat Yesus? Jangan-jangan sudah dicuri, jangan-jangan sudah diambil dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan bertanya kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dan rupanya Bapak Ibu, mereka sudah melupakan apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ia berada di Galilea, bahwa dia akan diserahkan ke tangan musuh-musuhnya. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Dan saat itu, kuasa Tuhan nyata. Dan Yesus sudah bangkit. Barulah mereka mengerti. Barulah mereka percaya, barulah mereka mengingat bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar-benar. Jadi Bapak Ibu, berita tentang kebangkitan Yesus ini adalah bukan berita bohong. Ini adalah bukan hoax. Ini adalah bukan cerita dongeng, tetapi ini fakta dan buktinya adalah kubur kosong. Kalau mungkin kita tahu lagu rohani tentang kubur kosong, membuktikan dia hidup. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menyanyikan lagu itu, dari dalam hati kita juga mengakui bahwa Yesus itu telah hidup. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanyalah melalui iman kita dimampukan untuk menerima dan percaya kepada pemberitaan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, dan ini menjadi bahan perenungan kita. Melalui perayaan Paskah pada hari ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kebangkitannya menyatakan bahwa dia adalah Anak Allah yang berkuasa. Dan dari kebangkitannya kita beroleh hidup. Sekali lagi, kebangkitannya menyatakan bahwa dia adalah Anak Allah yang berkuasa. Dan dari kebangkitannya kita beroleh hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ini mau disampaikan kepada kita bahwa Allah itu, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Anak Allah yang berkuasa. Dia adalah Anak Allah yang memiliki kekuasaan. Dan melalui kebangkitannya kita diberitahu bahwa Yesus itu adalah Anak Allah yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kalau Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa, itu artinya bahwa melalui kebangkitannya dari antara orang mati, maka dia benar-benar sudah menang melawan kuasa maut. Iblis sudah dikalahkan, amin. Dan kemenangannya menjadi kemenangan kita, setiap orang yang percaya. Jadi saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kemenangan Yesus melawan maut juga menjadi kemenangan kita. Dari kebangkitannya dikatakan bahwa setiap orang percaya akan memperoleh kehidupan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Jadi melalui Yesuslah Dia yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya melalui Yesus kita hidup. Hanya melalui Yesus kita selamat. Hanya melalui Yesus kita dibebaskan. Hanya melalui Yesus kita dapat diampuni. Tidak ada nama lain. Hanya Yesus, sekali lagi, hanya di dalam Yesus kita akan beroleh kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sesuai dengan tema Paskah PGI, yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Maka poin yang kedua, kita juga yang telah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah terpisahkan dari kasih Allah itu. Ada lagu rohani mengatakan, apa yang dapat memisahkanmu dari kasih Yesus? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Dan berbagai ujian hidup yang sudah kita jalani sehari-hari. Bahkan Bapak Ibu, ini adalah tahun ketiga kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. 2 tahun yang lalu kita sudah lewati bagaimana sulitnya kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana susahnya hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun penderitaan, berbagai cobaan silih berganti menghampiri kita, maka melalui firman Tuhan, Dia mau menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah dipisahkan oleh kasih Tuhan. Walaupun maut, walaupun penderitaan kadang kita rasakan seakan-akan beria-ria atas kita, tetapi Yesus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut, mau menjamin kepada kita bahwa satu kuasa kegelapan sekalipun tidak akan pernah merenggut kasih Allah kepada kita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Dan tidak hanya sampai saat ini, sampai selama-lamanya Emmanuel, Tuhan akan beserta kita. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan berkata seolah-olah kita berjalan sendiri. Ketahuilah bahwa Yesus yang hidup selalu mengiringi langkah kita, selalu bersama dengan kita, selalu menolong kita. Itulah poin yang kedua. Yang ketiga, mari beritakan kabar keselamatan. Ini adalah poin yang ketiga, sekaligus menjadi tugas panggilan kita bersama. Mulai dari pendeta, Bapak Ibu Satuannya Keriso, ketua komisi, pengurus-pengurus, dan siapapun kita. Ya, siapapun kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus, ini adalah tugas kita masing-masing. Mari memberitakan kabar keselamatan itu. Karena keselamatan itu tidak hanya diperuntukkan kepada mereka saat itu, kepada perempuan-perempuan yang sudah disebutkan namanya tadi, kepada para murid, kepada gereja mula-mula pada saat itu. Kita juga jemaat Jakarta masuk ke dalam bagian keselamatan itu. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Maka ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, apakah kita hanya berpangku tangan saja? Apakah kita hanya mendengar begitu saja? Tentu tidak Bapak Ibu. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk selalu menjalankan tugas panggilan kita. Untuk memberitakan kabar keselamatan itu agar setiap orang juga beroleh keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Kalau memang ada rasa ketakutan menghantui kita,
Kadang kita terbatas Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu, ya, dengan adanya kemajuan kecanggihan teknologi, dengan media sosial, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa membagikan firman Tuhan melalui renungan-renungan singkat, melalui ayat-ayat firman Tuhan. Dan bukan hanya kepada orang di luar sana, terutama juga untuk keluarga kita. Kepada anak-anak kita, kepada anak-anak saudara kita, di tempat kerja kita, beritakanlah firman Tuhan. Bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan? Marilah tunjukkan bagaimana kita semestinya hidup sebagai orang Kristen. Dari tingkah laku kita, dari perkataan kita, dari pekerjaan kita, kita bisa menampakkan, kita bisa memberitakan keselamatan itu. Orang yang sudah diselamatkan, dia pasti akan menunjukkan sifat yang baik. Dia akan melakukan sesuatu yang baik, yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Bukan malah sebaliknya. Jangan nanti Bapak Ibu kita berpikir, oh harus di atas mimbar kita memberitakan firman Tuhan. Oh harus dengan kita kutip ayat per ayat dari satu pasal berikutnya untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi bagaimana perilaku kita sehari-hari? Sudahkah sesuai berpadangan dengan firman Tuhan? Atau masih belum? Jadi Bapak Ibu, mari memberitakan kabar keselamatan di keluarga kita. Yang selama ini hanya bapak-bapak yang aktif, atau mungkin hanya ibu-ibu yang aktif, atau mungkin hanya anak-anak kita yang aktif ke gereja. Dan mulai saat ini, beritakanlah kabar keselamatan supaya satu keluarga besar di sebuah pekerjaan dan dimanapun semua orang menerima Yesus. Jadi Bapak Ibu, itulah tugas kita dan mari kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, maka mari juga mengasihi sesama kita. Mari menjadi berkat bagi sesama kita. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 8b sampai 9. Mari kita bersama-sama. 3 ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami dan menjadi petunjuk serta penolong bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami mohon Bapa berkati kami terus-menerus, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan ajarilah kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami benar-benar yang sudah merasakan kasih Tuhan, kami juga akan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah, yang sudah kami dengarkan. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi di hati kami Tuhan. Setia dan
Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kemuliaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom. Yo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Yang melayani firman Tuhan pada hari ini adalah Ibu Pendeta Fungsional, Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH. Ini adalah pelayanan perdana untuk firman Tuhan. Kami ucapkan terima kasih Ibu, semoga Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Para pelayan ibadah Minggu 24 April 2022, pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, Liturgos SNK Ina Berlian Hia, dalam bahasa Indonesia. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di Gereja BNKP Jakarta pada Minggu 24 April 2022 adalah lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, dan lingkungan 4. Komisi Diakonia, pembagian paket sembako kepada warga kurang mampu di sekitar lingkungan gereja melalui ketua-ketua RT setempat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 10 WIB. Apabila ada warga jemaat yang mendukung dalam bentuk sembako, bisa menghubungi Komisi Diakonia atau Sekretariat Gereja. Segenap pengurus Komisi Diakonia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung kegiatan dimaksud. Komisi Lansia, diberitahukan bahwa ibadah PA Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 16 WIB sampai dengan selesai secara virtual. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH dengan tema Waktu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan, sehubungan dengan ibadah dari Hari Doa Sedunia dan ulang tahun Komisi Perempuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 April 2022, maka setelah selesai ibadah hari ini akan dilaksanakan latihan persiapan di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti latihan dimaksud. Diberitahukan pula bahwa ibadah PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 19 WIB sampai dengan selesai secara virtual melalui link Join Zoom Meeting yang dapat dilihat pada lembar warta jemaat. Dengan dilayani oleh pelayan firman Tuhan yaitu Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH dan Liturgos Ibu Inagebi Zega.
Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan bahwa ibadah persekutuan doa Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 17 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 2. Diberitahukan bahwa ibadah PA Lingkungan 2 akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 April 2022 pukul 18 WIB secara tatap muka di ruang Nehemia Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Yaaman Zega STH Amin, diharapkan segenap anggota Lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pelayanan pendeta jemaat. Diberitahukan bahwa pada hari ini, Minggu 17 April 2022, Pendeta Yaaman Zega STH Amin melayani pemberitaan firman Tuhan dan sekaligus melaksanakan pelantikan Majelis Jemaat BNKP Jemaat Marturia Bekasi Resor 45. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan bahwa persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 April 2022 pukul 12 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat dan BPPJ BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sakramen Baptisan Anak. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada Minggu 1 Mei 2022. Bagi orang tua yang putra-putrinya ingin mengikuti sakramen baptisan anak untuk segera mendaftar kepada Satuan Nekeriso di lingkungan masing-masing. Dan pada Sabtu 30 April 2022 pukul 10 WIB akan dilaksanakan penggembalaan prabaptis di gedung Gereja BNKP Jakarta. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 9 April sampai dengan 14 April 2022. Total penerimaan Rp50.583.578. Total pengeluaran Rp19.196.500. Saldo Rp224.031.005. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 11 sampai dengan 17 April 2022, 16 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Ama Gameni Zaluku, orang tua dari Bapak Satuan Nekeriso Ama Ius Zaluku, di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli pada hari ini, Minggu 17 April 2022, pukul 8.35 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pada warta jemaat yang telah dibagikan terdapat rujukan renungan harian untuk 1 minggu ke depan. Warta lain dapat dibaca pada warta jemaat yang telah dibagikan. Demikian warta jemaat, terima kasih, shalom, selamat Paskah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap meja pertemuan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2, suaramu kudengar. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan aus. Amin. Bagi saudara-saudari yang sudah dibaptis dan sudah disidikan dan belum menjalani syiasat gereja, silakan bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita, menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia meninggalkan kesombongan, iri hati dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa di hadapan-Mu.
Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon pengampunan dari dosa-dosa yang tidak terungkap dalam doa bersama tadi dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1. Tercurah darah Tuhanku. Karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu, karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus. Demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya, dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini,
maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya Ia tidak menggantikan kita, orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Semua yang letih lesu. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Seluruh petugas pelayan perjamuan kudus datang ke depan. Siapa yang menghitung? Yang menghitung. Iya, dan tak berarti lagi.
Masih ada lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sambil membuka masker dan membuka roti serta anggur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Silakan dimakan. Yesus berkata, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Silakan diminum. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sambil mengumpulkan persembahan perjamuan kudus di tempat yang telah disediakan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai 3, "Di jalanku ku diiring." Diberi damai surga.
kasih Tuhan yang besar, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tahan Dia, kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tahan Dia, kasih dan pimpinannya. Kita mengulang dari ayat 1. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia paduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk Yang mengikuti perjamuan kudus pada hari ini berjumlah 242 orang. Pria 127 orang dan wanita berjumlah 125 orang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Segala pujian, hormat kami, persembahan dan pelayanan kami, biarlah kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang, agar kiranya di minggu-minggu yang akan datang, kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi mereka. Tuhan berikanlah mereka kesehatan. Tuhan berikanlah mereka kekuatan. Sehingga mereka juga selalu dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, pimpinlah mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkatilah mereka, berikanlah mereka hikmat-Mu, agar mereka dengan setia melayani Tuhan dan selalu dimampukan untuk melayani Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu di jemaat Jakarta. Mari Tuhan Engkau berkati mereka satu persatu. Mari Tuhan Engkau tumbuhkan iman yang kuat di dalam hati mereka, agar mereka selalu mengakui bahwa hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat mereka. Segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, mari Tuhan campur tangan, mari Tuhan selalu berperkara, agar mereka beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari juga Tuhan Engkau berkati mereka. Mari Bapa Engkau sembuhkan mereka. Berkatilah obat dan makanan yang mereka makan, supaya menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Dan berkatilah tangan dokter dan para perawat yang merawat mereka,
sehingga mereka merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berduka, baik keluarga Bapak Amaina Welni, demikian juga keluarga Bapak Amaina Ius Zaluho. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Mereka merasa kehilangan akan kepergian orang yang mereka kasihi, orang tua mereka. Demikian juga Bapak Ama Ius Zaluho, kami mendengar tadi bahwa orang tua mereka Bapak Ama Gameni Zaluho telah Engkau panggil kembali ke pangkuanmu di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau yang menghibur hati mereka. Mari Tuhan Engkau memberikan mereka keikhlasan untuk menerima setiap rencana Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka umur yang panjang. Berkatilah segala cita-cita dan harapan mereka. Kami juga berdoa untuk tugas pelayanan Satuannya Keriso, komisi-komisi, dan kegiatan lingkungan-lingkungan. Tuhan, mari Engkau pakai mereka secara luar biasa. Berikanlah mereka kesatuan, agar mereka selalu sekata, selalu sehati sepikir, selalu bergandengan tangan untuk memuji nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan tahap 3 Gedung Pendukung Pelayanan BNKP Jemaat Jakarta. Ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, mari Bapa Engkau cukupkan. Tuhan Engkau berkati sehingga pembangunan ini bisa diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk program kerja BNKP Jemaat Jakarta 2022. Ya Tuhan, berkatilah setiap program yang telah direncanakan. Dan mari Bapa, Engkau selalu memberikan kami hikmat kebijaksanaan, kami para pelayan Tuhan, agar benar-benar Tuhan pelayanan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga para pelayan di Resor 45 dan juga untuk Sinode BNKP. Mari Tuhan Yesus Engkau berkati mereka, hikmat kebijaksanaan. Itulah yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh dan dengan setia melayani Tuhan dan menyampaikan kabar keselamatan bagi umat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berkatilah setiap pemimpin yang Tuhan telah percayakan, hikmat yang daripada Tuhan Engkau karuniai kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga untuk bencana-bencana yang menimpa negara kami saat ini. Mari Tuhan campur tangan, Tuhan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Mari Tuhan Engkau jauhkan kami dari bencana-bencana yang menimpa bangsa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, untuk keamanan dan pertahanan, khususnya Presiden dan Wakil Presiden RI serta jajarannya. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan dan kebijaksanaan. Berikanlah mereka umur yang panjang, sehingga mereka juga dengan tulus melayani rakyat-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami. Kami mohon tangan Tuhan, itulah yang menggandeng tangan kami. Itulah yang menyertai dan melindungi kami di perjalanan, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami dengan selamat. Dan kami bisa berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus
dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Kita bersatu teduh sejenak dimulai. Amin. Yahobu. Yahweh.